إلى هذه النية والكنة سليل حضرة نبي المصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والإرشاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا صحن الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santri mulia Syekh Abdul Halim Basra membaik kebirum wajah Madurati Mulim Al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Tentunya kita jadikan doa untuk kita semua. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita siapapun di antaranya, baik yang ada di rumah, di mana saja, yang sakit semoga lekas sehat, dan bagi yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan semoga ia mendapatkan keleluasaan, diringankan ujian dan cobaannya. Dan bagi yang punya utang mudah-mudahan cepat bisa melunasi utangnya. Banyak punya utang semua nih, jangan-jangan nih, aminnya kencang semuanya. Dan bagi yang sedang di perjalanan semoga Allah memberikan kenyamanan serta keselamatan perjalanannya. Dan bagi yang kita semua yang ada di sini tentunya Allah melimpahkan berkah, rahmat dan selamat dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Ila hadiniya waliknitun syarih al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniaku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Syarus Salikin, di mana kita masih membahas tentang keterkaitan erat pada persoalan duniawiyah. Dalam hal ini ialah harta benda yang bisa menjadikan racun bagi yang mempunyainya dan juga bisa menjadi obat faedah bagi yang menggunakannya. Anak-anakku semuanya, pada kajian yang lalu sudah dibahas, yaitu faidah-faidahnya 1 sampai 3 bagian ya. Nah, sekarang kita akan bahas pada persoalan yang menyebabkan celakanya seorang karena urusan harta bendanya ya.
Kalau pada kajian yang lalu itu adalah faedah dalam agama, artinya di mana harta itu dimanfaatkan untuk di jalan Allah. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang kerusakan atau kehancuran atau kerugian orang-orang yang mendapatkan harta benda tetapi tidak bisa memanfaatkan di jalan Allah. Dan ini juga disebut istidraj, yakni harta yang berlimpah sebagai pemberian Allah tanpa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain ialah ngeluluh, artinya memberikan ngelos tetapi menjadi malapetaka, ya. Dalam kitab ini diterangkan bahwasanya kerugian seseorang yang menerima harta benda itu ada dua hal. Pertama ialah kerugian di dalam urusan agama. Yang kedua, kerugian di dalam urusan duniawiyah, yang terkait dengan masalah urusan duniawiyah, maksudnya dunia, ya. Ini kebinasaannya, jadi kebinasaan yang terkait dengan masalah agama. Anak-anakku semuanya, harta, lagi-lagi harta. Kalau kita hitung-hitung kehidupan dunia ini semarak itu, yaitu dengan tiga hal sebutannya, ialah 3 tak. Kalau orang tua dulu tuh bilang 3 tak. Tahta, harta, wanita. Ini sebenarnya salah ini, yang satunya nih. Taknya itu bukan wanita, tahta, harta, pasangan. Jadi 2 TP gitu loh ya. Nah, jadi tahta, harta, pasangan. Karena dulu entah ya, ini adalah selalu, ini juga terkait dengan Al-Quran juga. Wanita itu dinyatakan selalu sebagai objek di sini. Jadi bukan subjek, menjadi objek. Kenapa? Seperti di dalam Al-Quran juga kan ada surat An-Nisa dan sebagainya. Dan di dalam Al-Quran sendiri juga ada menyatakan, sebagai contoh begini. Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa wal banin. Jadi dijadikan kamu rasa indah, rasa punya gairah, semangat untuk secara syahwati, maksudnya gairah secara duniawiyah itu, yaitu siapa? Minan nisa, dari wanita. Satu adalah tentang wanita, wal banin, dan tentang anak-anak. Kenapa wanita dan anak-anak? Kemudian ayat ini bisa enggak untuk perempuan? Zuyyina linnasi hubbus sahawati. Nah tuh. Terus kemudian minar rijal wal banin gitu. Dijadikan enggak, artinya dijadikan rasa indah bagi kamu itu ialah wanita. Kemudian wanita juga disebutkan sebagai perhiasan. Bahkan seindah-indah perhiasan ialah wanita soleha, ya. Sebagus-bagus perhiasan ialah wanita soleha, bahkan disebutkan pula sebagus-bagus, sebaik-baik harta benda ialah wanita soleha. Nah, kan jadi akhirnya jadi objek, ya. Kenapa dalam hal ini persoalannya panjang ceritanya? Karena di sini sedang tidak cerita tentang wanita, ceritanya ialah tentang harta, cuma terkait bahwasanya hidup dan kehidupan di dunia ini ramenya itu dengan 3 tak. Nah, makanya saya ganti nih, tak yang terakhir nih. Rasanya nggak adil ya. Harta, tahta, wanita, saya ganti. Harta, tahta, dan cinta. Ah, kan berarti. Ya, lebih ini dong. Kalau udah cinta berarti wanita juga punya cinta, laki-laki juga punya cinta. Iya enggak? Karena apa? Karena dengan cinta semuanya adalah bisa jadi indah. Dengan cinta semuanya jadi gelap gulita. Waduh, susah deh pokoknya.
Karena cinta, tai kucing rasa coklat. Gitu. Iya. Nah itu kan begitu, ada tuh kan. Ya. Jadi cinta, semuanya itu dengan cinta, apa saja. Nah itu sebenarnya ya, jadi utamanya itu cinta. Jadi tahta, harta, bukan wanita. Saya nggak suka kalau itu disebutkan istilah wanita itu menjadi objek, seolah-olah wanita itu yang tersalahkan gitu loh. Sementara wanita itu segala-galanya. Saya benar-benar, kalau saya terus terang, saya mengagungkan wanita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengagungkan wanita. Saya mengagungkan wanita, saya menghormati wanita, sebagaimana Allah juga menghormati wanita, sampai meletakkan wanita itu ialah di dalam diabadikan dengan surat, ya satu surat yang namanya An-Nisa. Nah, tidak ada surat Ar-Rijal, nggak ada, gitu. Nggak ada surat laki-laki, nggak ada, nggak penting laki-laki. Nah, yang penting itu ini wanita, gitu. Ini persoalannya ya. Tuh di situ. Dan dengan wanita itu juga, coba kebayang nggak sih? Saya terus terang sedih kalau melihat rangkaian tentang wanita. Wanita itu semuanya serba salah. Auratnya, ini contoh saja, auratnya penuh. Kalau laki-laki dari pusar sampai dengkul itu aurat. Jadi andai saja ada seorang laki-laki pakai kaos oblong itu kaos yang ini nih, yang kecil sininya apa tuh, yang keleknya kelihatan. Ya udahlah, kaos itulah, kaos you can see. Kalau kaos lekbong, maksudnya elek keteknya katembong. Nah, pakai kaos itu saja, kemudian pakai celana atau sarung, ya celana aja deh, celana pendek yang di bawah lutut, sholat sah. Perempuan pakai begitu, gimana sholatnya? Ribet gitu kan. Itu sebagai contoh. Coba, pakaian, ternyata wanita pakaiannya harus tutup, lengkap. Nah, laki-laki, yang namanya laki-laki, itu biasa saja. Nah, itu pakaian yang penting adalah celana di bawah, kalau udah selesai. Nah, itu. Tapi kalau dalam hal apa saja, olahraga atau apa saja, wanita tuh aneh gitu loh. Aneh, memposisikan dirinya itu aneh gitu. Contoh saja, kalau seumpamanya bola voli ya, ini bola voli. Itu wanita kenapa sih pakainya ketat, pendek banget gitu loh. Padahal laki-laki panjang gitu umpamanya. Wanita sengaja pendek banget, bahkan cuma pakai BH doang gitu loh. Main voli pakai BH doang coba. Terus ngapain coba? Nah, apalagi banyak ya dalam hal-hal senam dan sebagainya. Wanita kadang-kadang juga memposisikan dirinya untuk menjadi tontonan. Itu wanita. Tontonan coba deh, nggak ada deh. Kalau seumpamanya olahraga sama-sama laki-laki berpakaian lengkap rapi, tapi giliran wanita pendek-pendek dan sengaja. Saya nggak tahu maksudnya itu apa. Padahal andai saja lebih lengkap lagi, lebih bagus kan sebenarnya. Itu sebagai contoh ya. Banyak sekali. Jadi terkadang memang wanita itu secara naluri juga memposisikan untuk menjadi pajangan. Coba deh kalian dandan untuk diapain? Wanita melak-melok dandan, pakainya, rapi di pipi kiri kanannya kayak habis dipukulin, merah-merah gitu, apa namanya itu. Nah kemudian udah macem-macem gitu. Dan bersolek untuk apa? Untuk penampilan. Dan wanita itu memang kodratnya dan nalurinya adalah ingin selalu tampil indah, ingin selalu tampil cantik, ingin selalu tampil menjadi perhatian. Itu kodratinya wanita. Kalau ada wanita tampilnya itu ebrat-ebrot, apa tuh ebrat-ebrot tuh? Tampilnya itu adalah hanya apa adanya, nggak pakai macam-macam. Ini wanita termasuk barang langka, jadi barang antik. Ya itu. Dah kita lanjutkan lagi. Ini kembali lagi itu wanita tuh kasihan tutup aurat. Jadi aurat wanita pernah ada yang tanya, kalau nggak salah itu ada yang lagi di luar negeri tanya, Pak, saya sholat pakaiannya pakaian biasa saja yang apa adanya, nggak pakai mukena, boleh nggak Pak? Itu kalau nggak salah di grup kemarinan itu. Saya katakan,
Ya boleh, karena memang pakaian wanita itu ya buat sholat sebagaimana laki-laki. Laki-laki pakai celana, pakai up segala macam udah pakai sholat, tetapi nggak pakai mukena. Mukena tuh tradisi Melayu, tradisi khususnya umat Islam yang ada di Indonesia yang sudah, atau yang umat Islam yang ada di wilayah sekuler, di mana ibadah itu pakainya beda dengan sehari-hari. Padahal apa yang kalian pakai sehari-hari ya itu yang kalian pakai. Mukena itu adalah tradisi. Jadi pakaian ibadah yang sengaja dipisahkan supaya wanita tuh bisa melakukan apa saja. Jadi melakukan berbuat maksiat apa saja dibuka. Nah itu tuh tradisi. Nah, itu tradisi yang salah sebenarnya. Cuman karena sudah terbiasa, seolah-olah itu adalah menjadi pakaian, memang pakaian ibadah, padahal tidak. Mukena itu justru pakaian. Seharusnya, yaitu yang disebut jilbab, yaitu mukena sebenarnya. Cuma akhirnya mukena itu dijadikan sebagai pakaian saja, pakaian ibadah, kemudian pakaian biasa, kita modis dengan pakaian-pakaian apa saja, itu nggak apa-apa. Ya, tapi yang sesungguhnya jilbab, yaitu mukena, di mana adalah langsung tutup rapat bawah, udah nggak ada bentuk apapun, karena memang adalah tidak boleh berbentuk seharusnya. Itu begitu, ya, itu yang dikehendaki dengan jilbab di dalam keterangan tentang surat itu. Jadi mengulurkan jilbabnya, maksudnya langsung memanjangkan, kemudian sampai tidak kelihatan lekuk tubuhnya. Nah, itu loh. Itu contoh ya. Jadi itu aurat. Kemudian apa lagi? Wanita sedikit-sedikit itu persoalan. Karena apa? Wanita yang tidak tutup aurat, dosa untuk tidak menutup aurat itu tidak cukup pahala sholat untuk menutup dosa yang tidak tutup aurat. Awas loh. Jadi kalian seharian tidak tutup aurat, kalian sholat. Kemudian tanya ke saya, sholatnya saya nggak sah, dapat pahala nggak dapat. Kemudian hitung lagi, dosanya ada nggak ada, dosa nggak tutup aurat ya ada. Kemudian pahala sholat untuk nutup dosa aurat bisa nggak? Cukup nggak? Nggak cukup. Itu yang akhirnya orang pakai letterlek dengan kalian percuma sholat. Atau juga gak akan mendapatkan apa-apa karena buat nutup. Nah itu maksudnya. Tapi salah kalau orang buka aurat kemudian tidak sholat. Tambah-tambah masih mending lumayan lah. Buka aurat sholat deh. Yang penting mengurangi dosa kan begitu. Namun sayang-sayang juga kan begitu ya. Dah. Banyak lagi. Belum lagi wanita yang hamil lagi. Udah hamil, ya Allah, saya pikir kalau kadang-kadang saya kalau lihat wanita hamil tuh capek gitu loh. Gimana nggak capek, perut itu kayak busung lapar gitu. Udah gendal-gendal di bawah-bawah. Tapi bagi wanita apa? Suka, bangga, senang. Kenapa? Karena memang itu adalah ibadah yang tidak ada habis-habisnya. Orang hamil, ini keistimewanya. Orang hamil sabar, tidak cerewet, tidak bawel, kemudian dia care dengan janin yang di dalamnya, dia bisa mengendalikan dirinya, terus itu selama kehamilan itu mengurangi dosa, terus dosa dia itu kurang, clear sampai dia melahirkan, nol, nggak punya dosa sama sekali, termasuk dosa masa lalu. Catatannya melahirkan ya, bukan sesar. Ya kan bilangnya melahirkan. Sekarang kan banyak orang yang tidak melahirkan. Tapi apa? Brojoli gitu loh. Ya keluar kan brojoli, jadi itu melahirkan ya. Itu dosanya clear. Andai saja dia mati pada saat ngeden, blas gitu. Langsung apa tuh? Karena ngedennya terlalu, akhirnya mental, napasnya keluar, ruhnya keluar lagi. Udah kan ngeden. Pada saat ngeden itu kan ketutup. Itu kan kepalanya dulu tuh miring. Posisi anak baru mau lahir itu adalah miring. Ada yang miring itu yang kurang bagus, tapi yang bagus itu yang tengkurap begini, sujud gitu loh. Jadi sujud itu anak yang lahir sujud itu bagus, sujud plek gitu loh. Tapi ada yang miring. Nah kalau miring ada sikutnya dulu begini. Wah, kan kasihan, blengsatan begitu, ya ampun. Aduh. Kebayang gak sih kalian kecil ya itu dikeluarin kepala segede gini gitu loh.
Kebayang gak tuh? Wah, sobek sana sini, akhirnya karena apa? Digunting atas bawah, plek 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 gunting. Kan bisa jadi, itu bisa jadi maksudnya begitu, bukan berarti saya begitu ya, bukan. Bisa jadi semacam itu. Tapi pada saat kalian digunting tuh nggak kerasa sakit. Kenapa? Karena sakitnya digunting itu, kalian digunting klek dagingnya, dengan sakitnya kalian melahirkan itu lebih banyak sakitnya melahirkan, sehingga tidak terasa sakit digunting itu. Ada yang digunting sampai ke bawah plek 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 gitu, tek 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 gitu, buka gitu, enggak gitu. Itu juga udah melahirkan. Clear, dosanya hilang semuanya. Jadi kalau orang dulu bilang orang yang meninggal karena melahirkan jadi kuntilanak, tuh bener-bener gila itu. Apalagi melahirkan, wah jadi sundel bolong, itu Susana itu, ya. Jadi sundel bolong, jadi macam-macam. Aduh, saya kuntilanak, sundel bolong macam-macam. Enggak. Jadi melahirkan clear, selesai. Tidak ada. Jadi tidak akan ada dosa sedikit pun. Jadi seorang wanita yang masuk surga saat itu tanpa hisab, ialah ia orang yang melahirkan dalam kondisi sabar. Yang penting pada saat melahirkan tidak teriak-teriak, tidak ngomelin suami. Karena ada wanita yang melahirkan ngomelin suami, lu ini sih gara-gara lu gitu loh. Ada, saya dengar sendiri gitu loh, teriak-teriak, gara-gara lu, udah nyesel banget. Giliran anaknya gede lagi dikit, dia nggak inget gara-gara lu itu tadi. Nah tuh, itu ampun deh segar wanita. Ada aja, karena itu tadi kan ekspresi, kan tergantung ekspresi, ada yang teriak ini, teriak macam-macam lah. Karena memang semua sakit, rasa sakit itu kumpul di saat itu sebenarnya. Belum mules-mulesnya, belum, aduh saya pikir kasihan. Kan kasihan banget wanita. Makanya kalau ada laki-laki yang dikit-dikit nempelin istri, rasanya kepengen andis saja ada pistol, suruh tembak, saya tembak duluan tuh orang. Serius, sebel gitu loh. Sebel gitu laki-laki itu, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, laisa minni, bukan golonganku. Bagi laki-laki sama istrinya gitu tempeleng tendang lagi, astagfirullahaladzim. Setelah ditempeleng, ditendang, dipeluk, dikekepin, tidur bareng. Ini kan binatang banget ini kelakuan semacam itu ya. Bener, Rasulullah marah terhadap laki-laki yang, karena itu tadi wanita itu begitu dahsyat sekali perjuangannya. Udah begitu ada lagi hadis, tidak sedikit wanita yang masuk ke neraka. Bahkan kebanyakan neraka itu dihuni oleh wanita yang tidak bisa menahan diri lidahnya itu gitu loh. Yaitu apa? Mulutnya. Kenapa? Mudah menghibah, mudah mencaci maki, mudah macam-macam. Kan sedih, kan kasihan. Ini kadang-kadang kalau begini, ini Allah adil enggak ya? Coba, udah wanita perjuangannya sangat luar biasa, tetapi juga kalau wanita itu cerdik dan tahu agama, semua kelakuan dan apa yang dilakukan oleh wanita itu adalah ibadah. Semua yang dilakukan di rumah itu ibadah dengan ikhlas. Artinya apa, ngepel ibadah, nyapu ibadah, bersih-bersih ibadah, masak ibadah, semuanya itu adalah sama dengan ibadah sunnah. Itu sama dengan ibadah sunnah. Dengan catatan gak nggerutu. Nah itu loh. Makanya kalian jangan gerutu. Nah banyak kan wanita yang kadang-kadang nyuci sambil gerutu. Nah tuh. Apa, masak sambil gerutu, nyambel sambil gerutu. Udah gerutu semua, ngomel aja pokoknya. Nah itu jangan ya, itu kalau bisa kurangi semua itu, tapi utamakan, niatkan ibadah. Nyuci ibadah, apa ibadah, pokoknya apa saja yang kalian lakukan itu ibadah. Kalau kalian niatkan maksudnya, niat aja ikhlas. Bukan niat ibadah, niat ikhlas. Karena semua yang kalian lakukan, pengabdian terhadap anak, suami itu ibadah. Kalian tahu nggak, menyelimuti anak, itu hadis. Menyelimuti anak lagi tidur, kemudian diselimuti, apalagi sama suaminya, selimuti sekalian, cuma biar gak ganggu nanti tidurnya. Menyelimuti anak pada saat lagi tidur, itu nilainya, itu pahalanya itu besar sekali. Allah itu sangat suka banget, mencintai orang-orang semacam itu, nyelimutin doang loh, bukan istimewa banget. Maka beruntung, betul kan, semacam itu. Dan banyak lagi hal-hal lain. Pengabdian, terutamanya pengabdian terhadap suami. Intinya apa? Udahlah, mengabdi terhadap suami selesai. Apa saja udah mengabdi, titik. Itu sudah nilai, tidak ada nilainya lagi. Pahalanya itu sama dengan pahala orang yang mati syahid. Yaitu orang yang bighairi hisab maksudnya. Artinya masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Yang penting itu. Itu wanita. Jadi banyak sekali ya artinya. Nah,
kita lanjutkan. Jadi dunia ini memang dipenuhi oleh cinta, yaitu terutama adalah wanita dan banyak lagi tahta dan harta. Nah, oleh karena itu ya, jangan sampai keliru di dalam menggunakan harta benda. Karena dalam urusan agama di sini ya, kebinasaan harta yang ada di dalam agama ialah orang mendapatkan anugerah harta benda, berlimpah harta benda, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan di jalan Allah, malah untuk berbuat maksiat. Nah itu bahayanya. Bawaannya rasanya kepengin aja melakukan apa saja. Perbuatan maksiat apa saja sih banyak sekali. Terutama bagi laki-laki yang jarang pegang uang, punya uang aja udah gatel bawaannya kemana-mana. Bawaannya ke sana kemari dan macam-macam. Bukannya untuk menolong, tapi untuk berbuat maksiat. Berbuat maksiat apa saja banyak. Betul. Perbuatan-perbuatan maksiat. Karena apa? Karena neraka itu mahal. Tapi banyak orang yang membeli neraka. Neraka itu mahal, gimana gak mahal coba? Mau ke neraka itu harus banyak uang. Itu kalau mau ke neraka. Nah kalian mau ke surga cuma cukup 2.000 perak. Pleng gitu loh. Murah amat surga kagak. Aduh, buat beli neraka aja itu gak boleh, gak dapat tuh. Jadi uang 2.000 kalian masukkan ke kotak mau dapat surga, kepedean banget. Kenapa? Buat beli neraka aja susah. Kenapa contohnya? Kalian mau beli minum-minuman keras saja atau mau apa saja masuk ke tempat-tempat maksiat 2.000, ya ampun gak dapat, harusnya jutaan itu baru bisa tuh loh ya. Itu contoh ya. Jadi banyak sekali orang yang mendapatkan harta benda kemudian dia lebih cenderung dan suka inginnya berbuat maksiat, itu tanda-tandanya harta itu namanya istidraj. Jadi harta luluh, Allah itu ngeluluh, Allah itu ngelos, Allah itu ngejor istilahnya. Silahkan kamu, aku beri berbagai macam harta, tapi tidak bermanfaat. Jadi hartanya itu justru mempercepat prosesnya kesesatan. Jadi kalian bisa mawas diri pada saat kalian dapat rezeki, bawaannya kepengen kemana sih? Pada saat kalian dapat rezeki, bawaannya kepengen berbuat maksiat, hati-hati. Itu tandanya harta itu istidraj. Kalau harta yang berkah itu tidak akan menggiring, tidak akan mengarahkan kalian, tidak akan menyedot kalian pada wilayah yang wilayah yang buruk-buruk, yaitu kepada kemaksiatan dan sebagainya. Bawaannya ya maksiat terus, gampang aja dia los dan macam-macam, apalagi harta yang hasil dapat dari kemaksiatan itu gampang aja bisa melepaskannya. Artinya ya tidak berkah. Jadi harta yang berkah itu ialah harta yang membawa diri kalian dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang membawa kalian dalam bentuk kemaksiatan, menggiring, menarik kalian untuk berbuat maksiat. Itu harta yang istidraj, yang membawa kalian dalam kemaksiatan. Nah ini celakanya orang punya harta, ternyata hartanya itu adalah akan menjadikan diri kita itu menjadi nista. Oleh karena itu mudah-mudahan harta benda yang berlimpah pada diri kita sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri dan mengajak kita untuk berbuat ibadah. Amin ya robbal alamin. Jadi harta benda yang membawa celaka kita ialah harta benda yang mengajak kita untuk berbuat maksiat. Maksiat apa saja? Kemudian yang kedua ialah harta benda itu hanya sekedar untuk bersenang-senang. Nah, hanya sekedar untuk bersenang-senang dalam urusan dunia. Jadi
kalian lebih suka nonton film daripada memberikan ke ke fakir miskin. Kalian lebih suka karaokean daripada menolong saudaranya yang sedang butuh, gitu. Apalagi lebih suka untuk pesta, ya, pesta apa? Pesta ulang tahun ketimbang untuk mengakekahkan anak. Nah, akekah anak belum, tetapi ulang tahun dirayakan dengan sangat megah, bahkan bisa habis ratusan juta. Tapi akekah tidak, ini sangat nista. Awas lo, hati-hati. Kalau akekah sudah, kemudian adalah untuk senang-senang anak, untuk membangun jiwa anak, nggak apa-apa, boleh-boleh saja mengadakannya. Yang penting ialah akekah, karena anak-anak kalian tuh tergade, al-ghulamu murtahanun. Anak itu tergade hatta bil akikah, hingga ia diakekahkan. Bagi laki-laki 2 kambing, bagi perempuan 1 kambing. Itu minimalnya. Kalau bagi laki-laki 2 kebo boleh, perempuan 1 kebo nggak apa-apa, atau 2 sapi 1 sapi nggak apa-apa hitungannya, gitu loh. Itu bagus banget, gitu, semacam itu. Jadi ya, jangan kalian harta itu hanya sekedar untuk bersendagurau, hanya untuk senang-senang, bermegah-megahan, atau hanya sekedar untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Nggak penting. Ya, jalan-jalan boleh, rekreasi boleh, melakukan apa saja di mana saja untuk refreshing boleh, untuk menghilangkan kepenatan boleh, tetapi tidak boleh melampaui batas. Karena itu golongannya tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan, yang melampaui batas. Apalagi hartanya itu adalah untuk di jalan yang mubazir. Awas loh. Apa di jalan yang mubazir? Di jalan yang mubazir, jalan yang sia-sia. Sementara mubazir itu ialah tidak disukai Allah. Bahkan ada ayat menyatakan, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka mubazir itu menjadi saudara-saudaranya setan, teman-temannya setan. Jadi yang membawa mubazir, yang membawa sia-sia itu adalah orang-orang yang menjadi saudara dan teman-temannya setan. Itu contoh. Jadi harta benda kalian boleh banyak, kalian boleh mengumpulkannya, tapi jangan sampai harta benda itu menyebabkan kalian lupa terhadap Allah. Harta benda itu hanya sekedar untuk berhura-hura. Tidak penting berhura-hura karena apa? Karena gengsi. Kan banyak orang melakukan pesta apa segala macam dan lain sebagainya, udahlah macam-macam. Yaitu dengan harta bendanya berhura-hura. Boleh nggak sih? Ya boleh kalau kalian juga sudah melakukan yang yang utamanya untuk agamanya. Kalian mau pesta apa sih? Pesta menikahkan anak. Pestanya itu mewah. Kalian sudah belum sih nyantunin fakir miskin? Kalian sudah belum sih memberikan hartanya itu di jalan Allah? Kalian sudah belum sih sebahagianya adalah untuk mereka yang terlantar dan banyak sekali yang lain-lainnya? Kalau memang sudah, nggak masalah. Karena itu adalah bahagian dari diri kalian, boleh-boleh saja. Tapi yang menjadi persoalan kan banyak orang yang menterlantarkan anak yatim, banyak orang yang menterlantarkan tidak memberi makan orang fakir miskin, banyak orang yang membuang hartanya bukan di jalan Allah. Ini yang disebut orang-orang yang mendustakan agama. Coba kalau kalian baca ayatnya, udah populer, kalian pasti tahu, hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Tuh kan. Apakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan agama?
Mereka orang yang cuek bebek dengan para anak yatim piatu, bahkan tidak mau memberikan makan terhadap fakir miskin. Maksudnya memberikan makan tuh bukan berarti kalian bawa makanan kasih tuh begitu. Maksudnya mensejahterakan fakir miskin. Fakir itu adalah orang yang tidak punya penghasilan, itu disebut fakir. Miskin adalah orang yang punya penghasilan tetapi tidak nutup. Contohnya, kalian jadi pegawai honorer satu instansi pemerintah, tapi gajinya jangankan buat hidup, buat ongkos saja nggak bisa. Gitu loh. Ini kadang-kadang saya tuh heran tuh para instansi-instansi itu, ini yang benar siapa gitu loh. Rasanya memberikan gaji terhadap honorer itu tidak manusiawi banget gitu loh. Ada seorang honorer yang gajinya itu adalah 500.000 ada ya, 300.000 ada yang 300. Ya Allah, rasanya kepengen saya tonjok nih. Aduh, padahal saya seumur hidup belum pernah berantem gitu ya dari kecil. Nah ini sebel banget. Coba honorer 300.000, ada 500.000, ada, aduh saya pikir ya ampun itu loh. Kalau bilang lagi ada sebuah abdi dalam di daerah Jawa Tengah sana, gajinya ada yang masih 50.000, ada yang 150.000, abdi dalam doh. Nah itu loh. Itu kan ya karena dia merasa bangga menjadi abdi di dalam. Kadang-kadang orang bangga menjadi pegawai negeri. Nah tuh, pegawai negeri berapa? Ternyata dia harus membayar dulu 300 juta. Gajinya berapa? Gajinya itu cuma 3 juta. Nah, anggaplah 3.500.000. Kalikan untuk menebus 300 juta itu berapa? Dia itu kerja bakti. Tapi kan gak dari pemerintah, ya gak tahu. Itu memang gak ada dari pemerintah, tapi oknum-oknumnya nyebelin. Ya kan? Nah itu contoh banyak lagi dah. Nah oleh karena itu udah tahu ini harta itu adalah susah, maka jangan buat hura-hura. Jangan buat sekedar jalan-jalan. Jangan hanya sekedar, ya Allah, ya Karim itu ya kasihan banget. Nah orang yang disebut miskin ialah orang yang seperti itu tuh. Yang dimana dia mendapatkan gaji tidak cukup. Nah ini yang perlu disantuni, diberikan. Kenapa? Lapangan kerja itu sama saja memberikan makan, kemudian penghasilan lebih itu sama saja memberikan makan dan selanjutnya. Nah itulah. Kalau yang gajinya udah di atas puluhan juta, ratusan juta sih nggak ada masalah. Ya gaji 500.000, 1 juta. Sementara dia apa? Kerjanya itu adalah jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuhnya 50 kilo. Kebayang nggak? Bolak-balik, habis kondor di jalan. Nah, itu loh. Udah selesai. Ya pantas saja akhirnya korupsi lah, melakukan apa saja karena ketidaksejahteraannya itu sendiri. Nah itu ya. Makanya cari presiden yang membuat kesejahteraan ya. Nah itu. Nah kita lanjutkan. Itu contoh, jadi kembali lagi bahwasanya harta benda itu adalah terkadang membawa malapetaka bagi yang menerimanya. Nah yang kedua tuh ya udah ya, jadi jangan buat hura-hura. Jadi mubazir menjadi teman setan. Yang ketiga, harta benda itu dia mengambil juga tidak sekedar secukupnya bagi kebutuhannya, tetapi melampaui batas. Nah, melampaui batas melebihi dari tidak sekedar secukupnya tapi melampaui batas. Artinya dia sebagai contoh begini, dia lebih suka menyimpan harta bendanya ketimbang menolong orang lain. Dia padahal ada di tabungan, sebut saja dia punya uang 300 juta atau 100 juta atau enggak, anggap sajalah punya 1 juta di tabungan atau di dompet. Kemudian sementara ada orang yang kesusahan mau meminta atau mau minjem, dia bilang nggak ada. Ini harta kualat itu bahaya tuh. Bukan tidak ada, nah itu loh. Kalau memang untuk kebutuhan yang urgent lagi nggak apa-apa, tapi kalau hanya untuk disimpan, ini namanya melampaui batas.
Jangan kalian menyimpan harta benda, jangan kalian menyimpan apa saja selama ada orang yang membutuhkannya. Nah itu loh, itu sebenarnya semacam itu idealnya. Tapi kadang-kadang kita ya ampun ya suka berlebihan. Karena apa? Itu karena kecintaannya terhadap harta benda sehingga lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang pernah Bapak jelaskan juga pada kajian yang lalu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah, yakni wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan harta bendamu dan anak-anakmu itu menjadi penyebab kalian lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan ingat asalnya zikir lagi zikir la ilaha illallah, bukan itu, artinya ingat perintah Allah. Bahwa di dalam hartamu itu ada bahagian fakir miskin, di dalam hartamu itu ada bahagian mereka, di dalam hartamu itu ada bahagian agama. Maka Allah memerintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Sebagian hartanya itu yang dikehendaki. Oleh karenanya wajib infak. Bapak selalu mengatakan ini wajib infak minimal 2,5%. Tapi saya menganjurkan, mewajibkan untuk para salikin 10%. Bukan salikin kalau 2,5% orang awam biasa. Nah itu loh. Kenapa? Untuk melebihkan, karena lebih dari standar minimal itu istimewa. Kadang-kadang kita kalau disuruh memilih yang merugikan kita rasanya itu yang minimal. Ya udah deh kalau ditanya, yuk iuran berapa? Iuran minimal 5.000, maksimal 50.000. Ya deh 5.000 tuh. Nah itu loh. Masukin kotak semuanya, Pak kalian sodako, ada orang mau sodako, ini ngasihnya apa? Cari uangnya yang minimal. Kalau ada di kantong 2.000-an, 10.000-an, 20.000-an, ratusan, 50.000-an, ratusan ribuan, pasti yang milih itu 2.000-an. Itu. Kenapa? Di kantong ambil 100.000, astagfirullahaladzim, ambil lagi. Orang mau dapat pahala banyak kok istighfar, betul? Kan aneh. Giliran dapat pahalanya sedikit, 2.000, alhamdulillah, 2.000 mau masuk surga, mimpi kamu tuh. 2.000 orang buat masuk neraka aja susah, nah itu loh, nggak bisa, nah, apalagi buat ke surga itu kan contoh tuh. Itu contoh ya, surga memang tidak mahal, tetapi juga tidak rendah, nah, tidak gampangan, itu maksudnya. Jadi di sini sebutkan jangan hartamu, anak-anakmu itu menjadi penyebab lupamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan semacam itu, faulaika humul khasirun, itu orang-orang yang merugi dunia akhirat. Rugi. Gara-gara anak gak bisa ngaji. Ini kembali lagi ke wanita, disuruh ngaji, aduh ntar ini lagi nyidam, muntah-muntah, susah gitu loh. Udah, gede-gede lagi ngaji, aduh mau melahirkan, udah tuh. Giliran sudah melahirkan, ngaji, aduh repot, anak tuh masih nyusu, malu kalau di sana lagi nyusu. Nah, itu. Anaknya gede lagi, yuk ngaji. Ya Allah ini lagi nyidam lagi, terus kapan selesainya? Udah. Coba, nyidam lagi gitu lah. Bohongannya, itu wanita kasihan kenapa? Nah ini yang dimaksud, jangan menyebabkan anak-anakmu tuh lupa dari ingat kepada Allah. Itu maksudnya, ya. Jadi walaupun anaknya masih kecil jalan, di sini banyak tuh anak-anak yang bawa anak-anak kecil, saya suka lihatnya. Ya nggak apa-apa, yang penting gak ribet, justru bawa anak-anak yang tanggung yang ribet itu loh. Yang tanggung-tanggung itu, yang kecil malah nggak ribet sumpamanya. Itu kan semacam itu. Jadi jangan hartamu dan anak-anakmu menjadi penyebab kalian jauh daripada Allah. Penyebab lupa terhadap Allah. Penyebab segala-galanya.
Oleh karena itu wahai anak-anakku semuanya, ayo jadikan harta benda kita, jadikan keluarga kita sebagai spirit untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.